Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Kali ini saya mau menceritakan film aksi Hong Kong bertemakan perjudian yang dibintangi oleh Andy Lau dan Alan Tam. Film berjudul Casino Raiders ini berkisah tentang sepasang pejudi terbaik Asia yang tak sengaja masuk ke dalam dunia perjudian internasional yang dipenuhi dengan tipu daya muslihat dan juga pembunuhan kejam. Wah, kira-kira bagaimana ya cara mereka mengatasinya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari adegan dibebaskannya Andy Lau dari penjara akibat terlibat perjudian ilegal. Baru saja keluar dari pagar, tiba-tiba Andy Lau hampir keserempet mobil Mercy. Tadinya Andy Lau mau menghajar si sopir, tapi setelah melihat yang menyetir adalah Rosamund, seorang gadis cantik, maka Andy Lau pun membatalkannya. Di tengah jalan, barulah diketahui bahwa Rosamund ini adalah seorang tunasusila yang dibayar Alan untuk menjemput kebebasannya Andy Lau. Singkat kisah, tibalah Andy Lau di sebuah klub malam sekaligus rumah bordil. Tak lama, Andy Lau pun bertemu juga dengan Alan, sahabat lamanya. Kemudian, Alan memberikan uang untuk Andy Lau yang baru saja bebas dari penjara. Setelah saling bertegur sapa, Alan pun mengajak Rosamund kawannya untuk makan malam juga bersama Andy Lau sahabatnya. Alan mengajak Andy Lau ke Amerika karena seorang pengelola kasino bernama Charles sedang memiliki masalah dan membutuhkan tenaga ahli untuk memecahkannya. Tanpa basa-basi, Andy Lau bersedia ikut Alan ke Amerika jika memang tenaganya diperlukan. Di malam itu juga, Alan dan Andy Lau terbang naik pesawat menuju San Francisco, Amerika Serikat. Singkat kisah, tibalah mereka di sebuah kasino megah yang memiliki banyak mesin judi di sana. Kemudian dibawa masuklah mereka ke ruang pengawasan kasino itu. Nah, disinilah mereka bertemu dengan Charles, si pengelola kasino. Langsung saja Charles bilang bahwa belakangan ini ada pejudi mancanegara yang seringkali menang judi dalam jumlah yang sangat banyak. Tentu saja itu membuat pihak kasino mengalami kerugian besar. Lantas sambil melihat layar CCTV, Charles minta Alan, si pejudi terbaik Asia ini, untuk meneliti apakah ada kecurangan yang terjadi di sini. Mula-mula Andy Lau bertanya apakah para pejudi di meja itu berasal dari hotel yang sama. Setelah diperiksa, ternyata benar mereka berasal dari hotel yang sama dan diduga kuat pria Jepang bernama Taro inilah yang menjadi pimpinan dari komplotan pejudi ini. Kemudian Alan bergegas menuju ke meja judi itu secara langsung demi mendapatkan petunjuk. Setibanya Alan di meja judinya, Alan langsung melakukan pengamatan secara diam-diam. Lalu Alan berpindah ke kursi seberang demi memastikan kecurigaannya. Setelah puas mengamati secara langsung, Alan pun kembali ke ruang pengawasannya. Alan menyimpulkan bahwa trik mereka bisa selalu menang adalah karena mereka memanfaatkan pantulan kaca dari jam tangan mereka. Lantas Alan mencontohkannya menggunakan jam tangan dari pramusaji cewek yang bisa memantulkan bayangan. Menurut Alan, dengan cara seperti ini maka mereka bisa melihat isi kartunya saat hendak dibagikan. Alan melanjutkan, setelah mereka mengetahui isi kartunya, maka komplotan yang duduk di kursi lain segera memberikan kode rahasia kepada temannya apakah harus ikut bertaruh atau jangan. Dengan cara ini maka mereka bisa bertaruh banyak jika kartunya bagus dan bisa mundur dari taruhan jika kartunya jelek. Menganggap analisa Alan masuk akal, Charles pun bergegas menindaklanjuti kecurangan itu. Sementara Andy Lau merasa salut dengan analisa sahabatnya barusan yang masih akurat seperti dulu. Esok malam harinya, masih di Amerika, Andy Lau dan Alan mencoba bermain judi menggunakan mesin. Usai bermain, mereka sempat berpencar dulu sejenak. Nah, saat Alan sedang bermain di meja judi, Alan tak sengaja melihat Edie, sesosok gadis cantik berwajah oriental. Tapi tak lama, Edie pun berlalu pergi dijemput oleh seorang pria bule. Petugas judi bilang bahwa Edie adalah gadis kaya raya yang selalu gonta-ganti cowok setiap kali kemari. Keesokan paginya, Edie terlihat sedang menelpon ayahnya yang kaya raya hingga bisa membuat Edie menghambur-hamburkan uangnya di San Francisco. Kemudian Edie membuka pintu yang diketuk. Ternyata itu adalah Andy Lau yang ingin mengantarkan Alan, sahabatnya, berkenalan dengan Edie. Meski awalnya terlihat ragu, tapi Edie menyetujui untuk keluar dengan si Alan. Edie dibonceng oleh Alan menuju ke suatu tempat. Ternyata Alan mengajak Edie menuju sebuah kafe khusus untuk geng motor. Setibanya di dalam kafe, Alan langsung membelikan miras kepada Edie. Tentu saja Edie protes karena Alan main pesan saja tanpa bertanya dulu kepadanya. Lantas Edie yang kesal bermaksud untuk menelpon ajudannya minta jemputan pulang. Namun tiba-tiba saja Edie diganggu oleh bule kekar. Edie sempat menggampar bule itu dan gara-gara itulah Alan pun beraksi.
Lalu Alan yang nekat sempat menusuk bule itu dengan beling. Walhasil Idi pun hendak menelpon polisi terdekat. Akan tetapi telepon itu cuma mainan yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Jadi semua bule tadi adalah orang suruhan Alan untuk mengeprank Idi. Tentu saja Idi langsung berwajah masam. Alan rela menyewa stuntman Hollywood ini hanya demi membuat Idi menjadi terkesan kepadanya. Ternyata benar aksi iseng Alan tadi tidak sia-sia karena Idi sekarang mulai naksir juga pada si Alan. Itu bisa dilihat dari tingkah manja Idi sebelum Alan pamit pulang ke rumah. Keesokan harinya, Idi bersedia ikut Alan dan Andilo yang mau balik ke Hong Kong. Sebelum menuju pesawat, seorang mata-mata terlihat hendak memotret si Alan. Singkat kisah, setibanya di Hong Kong, Alan dan Andilo terlihat menghabiskan waktu dengan bermain biliar. Karena Alan mengaku ingin berhenti menjudi serta keluar dari dunia kriminal. Lalu Andilo memutuskan untuk nyari minum keluar sebab Andilo tak pandai bermain biliar. Nah, saat Andilo sedang asik-asik minum dan merokok di supermarket, tiba-tiba Andilo melihat ada dua mobil misterius yang berhenti di depan gedung biliar. Ternyata itu adalah Eddie, seorang bos geng yang biasa menerima jasa membunuh. Lantas, Andilo bergegas mencari kawannya yang punya pistol demi menyelamatkan Alan. Alan sendiri sudah mulai dipukuli oleh kacung-kacungnya Eddie. Beruntung, sebelum Alan terbunuh, Andilo keburu datang sambil menodongkan pistol ke arah Eddie. Sialnya, kacung Eddie melumpuhkan Andilo dari arah belakang. Hingga pada akhirnya, tangan Andilo hampir terpotong saat hendak merebut kembali pistolnya. Lantas, Andilo menarik tangannya keluar agar Andilo masih bisa berkarir di dunia judi. Sialnya, meski Andilo sudah mengalah, Eddie yang sudah dibayar pun tetap menyuruh kacungnya untuk membunuh si Alan. Tentu saja Andilo tak terima dan membiarkan tangan kirinya terbacok saat mengambil pistolnya. Setelah mengambil pistolnya, Andilo kembali menodongkannya pada Eddie. Kalau sudah begini, maka Eddie dan para kacung pun berlalu pergi. Setelah kejadian itu, Alan bertanya pada rekan polisinya kira-kira siapakah yang membayar Eddie untuk membunuhnya. Rekannya bilang bahwa yang menyuruh itu adalah Tuan Kung dan Taro anaknya. Taro pasti dendam banget pada Alan yang membongkar kecurangannya saat bermain judi di kasinonya Charles yang di Amerika itu. Setelah dari kantor polisi, Alan dan Idi menjenguk Andilo yang masih koma di rumah sakit. Selepas itu, sang dokter berkata bahwa saraf tangan kiri Andilo sudah rusak total. Bisa pulih 50% saja itu sudah sangat bagus. Setelah dokter pergi, Alan langsung sedih karena Andilo tak akan bisa memainkan triknya lagi saat bermain judi nantinya. Keesokan harinya, Alan diajak Idi untuk menemui calon mertuanya di lapangan golf. Kebetulan sekali saat itu ada Tuan Kung beserta Taro putranya, orang yang membayar Eddie untuk menghabisinya di malam itu. Kemudian saat Alan sedang cuci muka, Alan didatangi oleh Tuan Kung di sana. Tuan Kung bersedia membayar Alan asalkan dia tidak membocorkan pada calon mertuanya bahwa mereka berdua adalah seorang penjudi. Karena kalau Camer tahu, dia pasti akan membatalkan meminjamkan uangnya kepada mereka. Tentu saja Alan ogah menerima tawaran persekongkolan itu. Sialnya, sesaat Alan keluar dari lapangan golf, Alan ditabrak oleh mobil yang lewat. Tak cuma itu, sepasang polisi gadungan juga sempat menusuk Alan hingga pingsan. Singkat kisah, Alan terbaring di rumah sakit dan Camer langsung berterima kasih banyak kepadanya. Karena berkat Alan lah, Tuan Kung dan Taro jadi batal meminjam uang dalam jumlah yang banyak kepadanya. Tak hanya berterima kasih, Camer juga menawarkan Alan untuk bekerja di perusahaannya. Tentu saja Alan yang sudah lama ingin pensiun dari dunia judi pun menerima tawarannya. Tapi dengan satu syarat, Alan tak boleh lagi terlibat dalam dunia kriminal. Di lain sisi, meski sudah sembuh, tapi tangan kiri Andilo itu tidaklah seperti yang dulu. Bahkan untuk memegang telur saja Andilo tak mampu. Beruntung, Andilo punya Rosamund yang selalu setia menemaninya baik suka maupun duka. Meski tangannya sudah tak selincah seperti sedia kala, tapi Andilo tetap berjudi. Namun kali ini, Andilo sering kalah lantaran sudah tak mampu lagi memainkan tipuan tangan. Kemudian Rosamund mengabarkan bahwa di dalam hotel itu ada perjudian ilegal tapi taruhannya sangatlah besar. Lantas Andilo pun masuk ke sana. Ternyata penyelenggara judi ilegal itu adalah Taro, anaknya Tuan Kung. Menyadari kehadiran Andilo, maka Taro mengundang Andilo untuk masuk ke ruangannya. Taro akan merasa bangga jika Andilo si pejudi terbaik Asia mau berjudi bersamanya. Meski tangannya cedera begitu, Andilo tetap saja menyanggupinya.
Keesokan harinya, Andilo mendatangi kantor Alan demi meminjam uang untuk berjudi melawan Taro. Adapun uang yang dibutuhkan adalah 5 miliar rupiah. Sayangnya, karena Alan sudah bertekad untuk berhenti dari dunia judi, maka Andilo pun pulang dengan tangan kosong. Tapi di malam harinya, Andilo tetap menghadiri judi di tempatnya Taro sambil membawa sekoper uang. Dan bermain judilah Andilo melawan Taro. Sialnya, saat lagi asik-asik bermain, tiba-tiba saja mereka kedatangan polisi. Walhasil, Andilo pun bergegas merebut koper uangnya Taro lalu dilemparkan keluar jendela. Ternyata di luar sana, Rosamund sudah siap menjemput koper itu. Kemudian, para polisi terlihat membekuk semua orang yang ada di sana karena menerima laporan bahwa tempat ini mengadakan judi ilegal. Namun polisi batal menangkap mereka setelah melihat kopernya Andilo yang hanya berisi uang mainan saja. Sudah pasti Taro jadi kaget dan marah kepada Andilo mengingat koper uangnya sudah dibawa kabur oleh Rosamund. Setelah Taro ditipu 5 miliar oleh Andilo, Taro pun menyuruh kacungnya untuk menculik Idi, istrinya si Alan. Usai menculik, Taro menghubungi Andilo melalui pager agar menemuinya jika tak mau Idi mati terbunuh. Awalnya, Andilo menelpon Alan dulu demi memastikannya. Tapi sayang, Alan yang sibuk sedang berada di luar negeri. Meski sempat dicegah oleh Rosamund yang khawatir, tapi Andilo tetap mau ke markasnya Taro demi menyelamatkan Idi. Singkat kisah, tibalah Andilo di markasnya Taro. Setibanya Andilo di dalam, Taro langsung menyambutnya. Bukannya melepaskan Idi, Taro malah menggampar Andilo. Tiba-tiba saja Rosamund menyusul ke sana demi menyelamatkan Andilo. Sialnya, kaki Rosamund sempat tertembak. Walhasil, Andilo yang marah pun menembaki para kacung Taro sampai tewas. Namun pada akhirnya aksi Andilo dihentikan oleh Tuan Kung, ayahnya Taro. Setelah kondisi berbalik, Taro yang dendam langsung menembaki Rosamund sampai meninggal. Tuan Kung sendiri sebenarnya tak setuju dengan keputusan Taro barusan. Selepas itu, Tuan Kung yang tahu bahwa Andilo adalah pejudi terbaik Asia mengizinkan Andilo pulang membawa Idi asalkan Andilo bisa menebak gelas manakah yang tidak ada racunnya dari ketiga gelas tersebut. Lantas, Andilo pun mulai mengacak-ngacak gelas itu menggunakan tangannya yang cedera. Kemudian diminumlah segelas anggur itu dengan penuh percaya diri. Setelah berhasil meminum anggur yang tak beracun, maka Tuan Kung pun mengizinkan Andilo untuk pergi dari sini. Tapi ternyata saat Andilo hendak berjalan menuju mobil, Andilo langsung merasa lemas karena rupanya Andilo meminum gelas yang beracun. Jadi, sewaktu di dalam, Andilo cuma berpura-pura tegar saja tadi. Baru saja masuk ke dalam mobil, Andilo langsung sekarat di atas mayatnya Rosamund yang juga diizinkan dibawa pulang oleh Tuan Kung. Keesokan harinya, sepulang dari Australia, Alan langsung melawat ke makamnya Andilo, sahabat sejatinya. Nah, sejak saat inilah Alan bertekad untuk membalaskan dendamnya Andilo kepada Taro dan Tuan Kung. Akan tetapi, di malam harinya, Idi melarang membalaskan dendamnya karena dua pejudi Jepang itu seringkali bermain curang. Meski sudah dilarang, tapi Alan yang merasa punya hutang budi pada Andilo pun tetap ingin membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, tibalah Alan dan Idi di tempat perjudian demi melawan Tuan Kung. Adapun yang memodali Alan berjudi adalah Charles, si pemilik kasino Amerika dan kawan-kawannya. Lalu permainan pun dimulai dengan taruhan awal sebesar 180 juta rupiah. Sialnya, Alan tetap mengalami kekalahan meski dirinya sudah punya tuper dari kartu as dan angka 10. Karena kartu Tuan Kung adalah 3 of a kind alias kembar 3 yang mana satu tingkat lebih tinggi daripada tuper. Singkat kisah, setelah Alan mengalami kekalahan demi kekalahan, maka Idi nekat mempertaruhkan surat-surat berharganya yang senilai 126 miliar rupiah. Tak disangka, Tuan Kung juga menyanggupi taruhan yang sebesar itu. Tuan Kung sudah cukup yakin menang dengan kartu tupernya yang kemungkinan bisa jadi full house jika satu kartu yang tertutup itu adalah Jack ataupun Ratu. Sedangkan Alan juga punya kartu bagus yang kemungkinan bisa jadi Royal Flush jika kartu yang tertutup itu adalah Ratu Hati. Namun jika bukan, maka Alan akan kalah dengan kemungkinan kartu Alan akan menjadi straight alias seri atau paling tidak menjadi flush saja. Karena baik kartu straight maupun flush masih sama-sama di bawahnya kartu full house-nya Tuan Kung. Selagi petugas memeriksa keaslian surat-suratnya Idi, maka permainan pun dijeda dulu untuk beberapa menit. Alan memanfaatkan waktu jeda ini untuk cuci muka dulu di toilet. Sialnya, saat lagi asik-asik cuci muka, tiba-tiba saja sosok misterius datang demi menembaki Alan. Lalu sosok itu kabur menabrak jendela kaca.
Karena Alan terluka parah, maka Alan meminta Edie untuk melanjutkan saja permainannya. Alan mengaku bahwa kartu yang tertutup bukanlah Ratu Hati, yang berarti kartu Alan bukanlah Royal Flush. Alan berpesan agar Edie tak membuka kartu yang tertutup itu dan terus memasang taruhan sebesar mungkin pada Tuan Kung. Bila perlu, taruhkanlah tangan dan kaki Taro anaknya Tuan Kung agar Tuan Kung tak melanjutkan permainannya. Karena kartu Alan hanyalah one pair saja. Usai dibisiki Alan, Edie pun melanjutkan permainannya. Sesuai arahan Alan, Edie terus mengajak taruhan yang besar pada Tuan Kung. Kalau Tuan Kung tak punya cukup uang, maka Edie menginginkan kaki dan tangannya Taro, anaknya Tuan Kung. Mendengar itu, Taro pun langsung ngegas. Tapi siapa sangka Tuan Kung rela menumbalkan anaknya asalkan Edie juga mau memotong kakinya jika kalah dalam taruhan ini. Meski agak ragu, tapi demi membalaskan dendam Andilo, Edie pun menyetujuinya. Tuan Kung sendiri yakin menang karena Tuan Kung yakin bahwa kartu Edie pasti bukan Royal Flush, mengingat Edie yang terlihat sangat panik dengan seringnya Edie mengubah posisi kakinya. Lalu petugas judi pun membuka kartu tertutup itu yang ternyata adalah Ratu Hati. Itu artinya sedari tadi kartu Alan memanglah Royal Flush, yaitu kartu tertinggi yang sudah tak bisa dilawan lagi dengan kartu manapun. Edie sendiri terkejut mengetahuinya, apalagi Tuan Kung dan juga Taro anaknya. Walhasil saat Taro hendak dipotong, Taro pun menembaki ayahnya sendiri sampai mati. Lalu Taro ditembak juga sampai mati oleh kacungnya Tuan Kung. Usai berjudi, Edie hendak menjenguk Alan di rumah sakit. Secara mengejutkan, sosok misterius yang menembak Alan tadi ada di situ juga. Karena ternyata sosok itu memanglah orang suruhannya Alan demi melancarkan tipu dayanya dalam memenangkan judi melawan Tuan Kung tadi. Lalu Alan mengaku tak ingin memberitahukan rencananya tadi pada Edie istrinya. Mendengar itu, Edie langsung kecewa sambil melepaskan cincin perkawinannya. Itu artinya Edie sudah tak mau lagi melanjutkan pernikahannya dengan si Alan. Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Kali ini saya mau menceritakan lanjutan film Casino Riders 1 yang berjudul Casino Riders 2. Film yang masih dibintangi oleh Andy Lau ini berkisah tentang seorang supir pribadi yang kemudian berusaha keras menjadi seorang penjudi handal demi bisa membalaskan dendam dari orang yang paling dia kasihi. Wah, kira-kira gimana ya keseruan kisahnya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Sebuah legenda mengatakan bahwa sebelum Dewa Judi pensiun, dia sempat memberikan 2 batu giok saktinya kepada orang lain. Sialnya, cuma 1 batu gioklah yang akhirnya dikembalikan. Padahal batu giok itu bisa memanggil bantuan dewa untuk memenangkan judi. Pada suatu malam, di sebuah kapal tepi laut, Jacqueline terlihat sedang menyambut para tamu untuk bermain judi di kapalnya. Di dalam kapal, Paman Kei terlihat hendak mengetuk pintu kamarnya Andy Lau. Setelah Andilo keluar, Paman Kei melapor bahwa di meja judi sana ada orang curang yang selalu menang banyak. Lantas Andilo pun bergegas menuju meja itu. Mula-mula Andilo pura-pura jatuh sambil tak sengaja menabrak si penipu judi ini. Selepas itu Andilo menantangnya berduel judi dengan nilai taruhan yang sangat tinggi. Tentu saja si penipu menyetujuinya. Andilo memulainya dengan mengocok kartu-kartu remi itu secara lincah dan mempesona. Lalu dibagikanlah kartunya oleh Andilo untuk sang penipu dan juga untuk dirinya. Penipu sesumbar pasti bisa mendapatkan kartu as hingga menghasilkan kartu blackjack. Andilo sendiri hanya bisa mengacungkan jempolnya. Tapi naas, sang penipu kaget bukan main karena kartu-kartu yang dia selipkan di kantongnya sudah tidak ada kartu asnya sama sekali. Meski kaget karena kartu asnya hilang semua, tapi si penipu tetap berani bertaruh dengan 2 kartu rajanya yang bernilai 20. Ini mendekati kartu blackjack yang bernilai 21. Melihat kartu penipu yang cukup tinggi, maka Andilo mulai menunjukkan kartu-kartu miliknya. Ternyata Andilo sudah punya 4 kartu as yang bernilai 14. Yang lebih mengejutkan lagi, saat Andilo mengambil kartunya secara acak, Andilo mendapatkan angka 7. Itu artinya kartu Andilo adalah blackjack karena 7 ditambah 14 adalah 21. Baru saja dikalahkan Andilo, Paman Fan sang pemilik kapal langsung mengusir si penipu ini dari tempatnya. Tak lupa Andilo juga menyuruhnya untuk membawa puluhan kartu asnya yang sempat Andilo curi saat tadi pura-pura menabrak si penipu. Keesokan paginya, Andilo terlihat sedang berlatih bersama Jacqueline pacarnya untuk mencari kartu blackjack dari lemparan-lemparan kartu secara acak. Semua ini Andilo lakukan demi mempersiapkan diri mengikuti lomba judi tingkat Asia yang diadakan 2 bulan lagi.
Tak lama datanglah Paman Van sambil ikut melempari kartu pada Andilo dan minta dibuatkan kartu Royal Flush. Andilo memang sudah sangat sigap dalam menangkap kartunya secara acak. Tapi sial, kartu terakhir yang Andilo tangkap adalah angka 9 yang berarti Andilo gagal mengumpulkan Royal Flush. Sebagai pensiunan pejudi handal, Paman Van menasehati agar Andilo tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena sebelum Andilo, Paman Van pernah punya murid bernama Wongkit yang dulu pernah menjuarai judi tingkat Asia. Tapi sayang, Wongkit sekarang sedang dipenjara. Setelah Paman Van berlalu pergi, Andilo kecewa pada diri sendiri yang belum bisa sejago Wongkit pendahulunya. Lantas Andilo yang kesal membanting mejanya dan di saat inilah Andilo sukses mengambil kartu 10-nya. Seharusnya kartu itulah yang diambil Andilo saat tadi Paman Van minta Royal Flush, bukannya kartu 9. Kemudian kita dibawa ke masa lalu, awal kisah kenapa Paman Van jadi cacat dan Wongkit seniornya jadi masuk penjara. Jadi pada suatu malam Paman Van mengajak ketiga muridnya untuk ikut berjudi ke rumahnya Yamato, orang Jepang yang kaya raya. Saat itu Paman Van yang duduk di belakang mulai menyusun persekongkolan bersama Wongkit dan James agar bisa menang melawan Yamato di meja judi nantinya. Persekongkolan ini terpaksa dilakukan mengingat Yamato adalah orang yang sangat kejam, terlebih jika sudah menang judi. Andilo sendiri tak diajak masuk ke dalam karena awalnya Andilo hanyalah supirnya Paman Van. Singkat kisah, bermain judilah mereka bertiga bersama Yamato. Sialnya, James berkhianat dan keluar dari persekongkolan tadi setelah melihat kartu pegangannya berpeluang memenangkan uang yang banyak ini. Menyadari itu, Paman Van langsung menutup kartunya, tanda bahwa Paman Van tak melanjutkan pertaruhannya. Begitu pula dengan Yamato. Kini tinggal Wongkit dan James lah yang bermain, di mana James disokong oleh Yamato sedangkan Wongkit sudah pasti mewakili Paman Van gurunya. Setelah mempertaruhkan banyak uang, James pun mulai mengintip kartunya yang tertutup. Begitu pula dengan Wongkit yang mendapati kartunya adalah Ratu Keriting. Dengan penuh percaya diri, James menunjukkan kartunya yang tak lain adalah tuper dari Jack dan Ratu. Sedangkan Wongkit ternyata berhasil mengumpulkan kartu flash alias dua kartu sejenis yang mana kedudukannya jauh lebih tinggi ketimbang tupernya James. Sudah pasti James jadi kaget tak menyangkanya. Tak sampai di situ, Yamato yang berpihak pada James pun mulai ngomel-ngomel pada James. Akan tetapi, James nekat melawan Yamato, bahkan James juga nekat menusuk perutnya sampai tewas. Menyadari James yang sudah kelewatan, maka Wongkit dan Paman Van pun kabur dari sana. Beruntung, Andilo juga keburu masuk ke dalam. Tapi sial, Andilo hanya bisa membawa kabur Paman Van saja. Daripada mati terbunuh, Paman Van nekat lompat ke pohon demi bisa melarikan diri. Nah, karena salah mendarat inilah kaki Paman Van jadi patah dan tak pernah bisa sembuh lagi. Sementara itu, Wongkit yang dikeroyok akhirnya jatuh pingsan. Lalu James menyuruh kacungnya untuk menyandingkan Wongkit dengan mayatnya Yamato. Tak lupa pisaunya pun didekatkan dengan Wongkit. Seolah-olah Wongkitlah yang telah membunuh Yamato. Dan gara-gara fitnah inilah Wongkit akhirnya dipenjara oleh polisi. Kembali ke masa depan, Andilo selalu terlihat sangat merasa bersalah jika sedang mengingat peristiwa itu. Untungnya, Andilo punya Jacqueline yang setia menemaninya dan menghibur di kala gundah gulana. Di lain tempat, setelah sekian tahun lamanya, James pun berkunjung ke kapalnya Paman Van, entah apa tujuannya. Setibanya di dalam kapal, James langsung berterus terang bahwa James ingin membeli batu gioknya Dewa Judi dari Paman Van. Mendengar itu, tentu saja Paman Van membantah memilikinya. Namun James tetap yakin Paman Van memilikinya lantaran Wongkit muridnya bisa jadi juara judi Asia berturut-turut. Ditambah lagi, James pernah mendengar Paman Van mengakui memilikinya saat Paman Van sedang mabuk. Sebelum berlalu pergi, James minta Paman Van menemuinya besok sekaligus juga membawa batu gioknya. Keesokan harinya, sebelum menemui James, Paman Van memberikan alamat Paman Good sahabatnya kepada Andilo. Tujuannya agar Andilo mengantarkan koper hitam penting ini kepada Paman Good. Usai menerima kopernya, Andilo sempat bertanya kenapa James menemuinya tadi malam. Paman Van enggan menjawabnya karena yakin pasti nanti Andilo akan tahu dengan sendirinya. Dan Andilo pun mengantarkan kopernya bersama Jacqueline pacarnya.
Singkat kisah, tibalah Andilo dan Jacqueline di sebuah gedung tempat di mana mereka akan ketemuan dengan Paman Gut. Lalu naiklah mereka berdua ke atas gedung dan langsung mencari-cari sosok Paman Gut. Namun karena tak bertemu, maka mereka memutuskan untuk menunggunya saja dulu. Di lain sisi, Paman Van sudah sampai di sebuah kapal demi menemui James. Adapun pemilik kapal ini adalah Pao, pria kaya raya yang sangat bengis. Langsung saja James menawar batu gioknya sebesar 18 miliar rupiah. 你叫我信你，我仲點信你啊？ 你唔好嘥時間啦！ Di tengah pengorbanan Paman Kei, diam-diam Paman Van yang panik hendak melarikan diri. Usai Paman Kei tewas, barulah James sadar dengan kaburnya Paman Van. 呢世都唔知個牌邊。接住佢，冇得佢啊！ Kalau sudah dikeroyok begitu, sudah pasti Paman Van bisa tertangkap dengan mudahnya. Kembali ke Andilau. Andilo dan Jacqueline tetap setia menunggu Paman Gut meski sudah sangat lama duduk di sana. Hingga pada akhirnya Jacqueline nekat membuka koper hitam itu. Nah, barulah Andilo sadar bahwa Paman Van hanya ingin membuatnya menjauh dari James saja setelah mengetahui bahwa isi kopernya cuma 2 batang kayu belaka. Lantas kembalilah Andilo ke kapalnya Paman Van untuk memastikan keadaannya. Sialnya, kapal Paman Van sudah berantakan, tanda bahwa hal buruk sudah terjadi. Lalu ditemukanlah jenazah Paman Van yang ternyata diceburkan ke dalam laut oleh kacungnya James. Sudah pasti Andilo merasa amat terpukul karena Paman Van sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Sementara itu, Wongkit yang baru saja bebas dari penjara langsung mengetahui kematian Paman Van gurunya dari berita duka yang terpampang di koran harian. Di malam harinya, Andilo dan Jacqueline terlihat masih di rumah duka menunggu orang-orang yang masih mau melayat. Tak lama, datanglah tamu yang sudah lama-lama ditunggu kehadirannya oleh Andilo. Dia adalah Wongkit, seniornya yang baru saja bebas dari penjara. Wongkit memberikan penghormatan terakhirnya kepada Paman Van, guru judinya. Kemudian Wongkit menghampiri Andilo demi menenangkannya. Jacqueline minta Wongkit untuk membalaskan dendam mereka kepada James. Akan tetapi Wongkit menolaknya karena Wongkit ingin berhenti dari dunia perjudian dan ingin fokus merawat putrinya yang masih bocil. Andilo sendiri cukup kecewa mendengar ucapan seniornya itu. Selepas melayat, Wongkit mengunjungi rumah mantan istrinya. Ternyata sang mantan sudah dinikahi oleh Pao, orang kaya yang ikut membunuh Paman Van di waktu itu. Tanpa banyak kata terucap, Wongkit langsung menanyakan putri sematawayangnya. Sang mantan bilang bahwa putrinya dia titipkan di rumah sepupunya Wongkit. Walhasil, Wongkit pun bergegas menuju rumah sepupunya. Singkat kisah, tibalah Wongkit di rumah sepupunya yang dulu pernah memerankan tokoh kepala besi di film Shaolin Soccer-nya Stephen Chow. Istri sepupu yang nyinyir menyuruh Wongkit untuk segera mengambil putrinya yang selalu merepotkannya. Lantas, Wongkit pun langsung bergegas menengoknya. 阿傑啊，阿傑啊，你聽我講啊，入去睇佢搞乜鬼嘢？你老婆做佢度之後，冇人敢理佢啊，係人掂親佢都打，佢而家唔認得你係佢老豆噶啦。 欣欣，阿傑啊，欣欣，我時間係我老婆叫我咁做嘅。係咯係咯，嚟啦嚟啦，乜鬼嘢嚟晒我啦，死鏟！你做咩鎖住佢啊？人嚟㗎！你有眼睇㗎啦，成日踩開車咁，唔好講咁多啦，帶佢扯啦！欣欣。 Lalu diajak makan malamlah putrinya di sebuah restoran yang mahal.
Sayangnya Putri masih merasa trauma dan takut dengan Wongkit ayah kandungnya itu. Akan tetapi saat Wongkit beranjak dari kursinya, Putri bergegas menghampirinya. Seakan-akan tak rela ditinggalkan lagi oleh ayahnya. Padahal Wongkit hanya mau ke toilet saja. Keesokan harinya, Wongkit yang bekerja jadi bartender terlihat membuatkan minuman untuk Monica, mantan pacarnya dulu. Sebagai mantan tangan kanannya Paman Fan, Monica bilang bahwa Paman Fan ingin Wongkit menyimpan warisan berharganya. Tapi sayang, Wongkit kelihatannya tak tertarik. Sebelum pergi, Monica memberikan sebuah kado untuk Wongkit yang sedang ulang tahun. Lepas itu, Monica pun berlalu pergi. Baru saja Monica pergi, tiba-tiba saja Pao dan para kacungnya datang juga ke sana. Tentu saja kedatangannya bukanlah kabar baik karena Pao langsung saja mengacaukan kelab malam ini. Bahkan Pao juga menculik putri sematawayangnya Wongkit. Hal ini dilakukan agar Wongkit mau menemui James dan bertanding judi ulang dengannya. Lalu dibawa kaburlah putri dari tempat kerjanya Wongkit. Setelah itu, Wongkit yang baru keluar dari kelab malam tiba-tiba didatangi oleh mantan istrinya. Sang mantan mengabarkan bahwa Andilo sedang dalam perjalanan menuju tempatnya James untuk balas dendam. Selain mengabarkan itu, sang mantan juga hendak memberikan sejumlah uang untuk si Wongkit. Sudah pasti Wongkit menolaknya karena yang terpenting baginya adalah keselamatan putri sematawayangnya. Sementara itu, Andilo yang baru masuk markasnya James langsung menghajar kacung-kacung penjaganya. Setibanya di dalam, Andilo minta James untuk melepaskan Putri. Jika ingin Putri dilepaskan, Pao menantang Andilo untuk berjudi melawan James dulu. Tapi jika kalah, Pao ingin Andilo pulang dari sini dengan telanjang tanpa busana. Dan Andilo pun menyanggupinya. Sebenarnya, James enggan menghadapi penjudi amatiran seperti Andilo yang dulunya cuma supir pribadi. Tapi karena kesetiakawanannya pada Wongkit, maka James pun sudi bermain dengannya. Adapun permainannya sangatlah mudah, Andilo hanya perlu mencari kartu blackjack di antara kartu remi yang baru dibuka dari bungkusnya. Lalu saat Andilo hendak mencaplok kartu asnya, tiba-tiba saja James juga ikut bergerak ke situ. James meletakkan dua kartu colongan tadi sambil melepaskan senyum manisnya pada Andilo. Sadar bahwa dirinya sudah kalah, maka Andilo membuka dua kartunya James yang ternyata kartu as. Andilo sudah tahu bahwa dirinya sudah tak sempat lagi mengambil kartu as yang tersisa, karena James tadi menukarnya dengan kartu joker. Andilo mengakui bahwa dirinya kalah cepat dari James dan bersedia pulang dengan telanjang bulat. Di waktu yang sama, Wongkit juga datang ke sana. Wongkit ingin meminjamkan jaketnya, tapi Andilo menolaknya mentah-mentah. Sebagai pria sejati, Andilo rela menepati janjinya untuk pulang tanpa busana. Setelah Andilo dipecundangi, giliran Wongkitlah yang menghadap James. Wongkit sendiri ogah berjudi dan memohon putrinya dikembalikan. Tapi James tetap ingin tanding ulang judi sebab dulu pernah dikalahkan olehnya. Karena terus ditantang, maka Wongkit mengeluarkan pisau tajamnya untuk kemudian memotong tangan kanannya. Itu artinya Wongkit benar-benar ingin berhenti dari dunia perjudian, yang penting putrinya dikembalikan. Pao sendiri sampai heran melihatnya. Begitu pula James, mantan rekannya. Di lain sisi, saat Andilo yang sudah di luar sedang dipakaikan jaket oleh Jacqueline, tiba-tiba saja Putri keluar demi menghampiri mereka berdua. Sambil menangis, Putri melapor bahwa ayahnya telah memotong tangannya sendiri. Walhasil, Andilo pun bergegas menghampiri Wongkit. Andilo menggendong seniornya itu demi menuju rumah sakit terdekat. Beberapa hari telah berlalu, Wongkit dan Andilo kini bekerja menjadi karyawan restoran cepat saji. Sayangnya, karena saat itu Andilo mendapatkan pengunjung yang cerewet, maka Andilo pun langsung melampiaskan kemarahannya. Beruntung, Jacqueline sempat mencegahnya. Muak menjadi orang yang pura-pura ramah, Andilo pun memutuskan untuk berhenti saja dari pekerjaan ini. Usai Andilo pergi, datanglah Monica, mantan pacarnya Wongkit, demi mengantarkan Putri pulang dari sekolahannya. Melihat Jacqueline yang murung, Monica pun menghampirinya. Jacqueline memohon agar barang warisan Paman Fan itu diserahkan pada Andilo saja, mengingat Andilo benar-benar merasa terpukul dengan kematian Paman Fan. Untungnya Monica mau menyanggupinya. Kemudian saat Andilo sedang asik-asik baca koran, Andilo melihat Monica dan Jacqueline yang mau keluar bareng. Sialnya, Kacung James terlihat ingin mengikuti mereka berdua. Walhasil, Andilo pun bergegas menyusul mereka. Di malam harinya, tibalah Monica dan Jacqueline di sebuah gedung kremasi tempat di mana abu Paman Fan tersimpan. Setibanya di dalam, Jacqueline membuka pintu loker abunya Paman Fan. Di waktu yang sama, Andilo datang juga ke sana. Lalu, Andilo yang penasaran bergegas melihat apa isi dari loker abunya Paman Fan itu. Ternyata, Paman Fan menyimpan batu giok dewa judinya bersama abu dirinya.
Namun karena tahu sedang dibuntuti, maka Andilo mengajak mereka berdua untuk segera kabur dari sini. Demi mengelabui Kacung James, Andilo meminta agar mereka bertiga berpencar saja dulu. Akan tetapi, di tengah jalan, Jacqueline yang cinta mati pada Andilo meminta Monica untuk menghentikan mobilnya sekarang juga. Kalau sudah dipaksa begini, maka Monica pun menghentikan mobilnya. Monica membiarkan Jacqueline memakai mobilnya demi menyelamatkan Andilo. Sementara itu, Andilo yang mau kabur langsung dicegat oleh kacung-kacungnya James. Bahkan, Pau juga ikut mencegat Andilo. Langsung saja, Andilo melemparkan kotaknya Paman Van ke arahnya Pau. Padahal, batu gioknya sudah diamankan oleh Monica. Nah, di saat inilah Pau langsung mati seketika. Meski mobilnya nyemplung ke laut, tapi beruntung mereka masih bisa berenang-renang ke tepian yang tak lain adalah tambak ikan. Baru saja ke darat, mereka menyadari kedatangan kapal-kapalnya James yang diikuti oleh para kacungnya. Walhasil, Andilo pun membopong Jacqueline ke sebuah perahu agar Jacqueline bisa melarikan diri. Namun karena tak ingin Andilo mati terbunuh, maka Jacqueline sengaja membuat Andilo pingsan hingga jatuh ke perahunya. Dengan begitu, Jacqueline bisa menghadapi James beserta kacungnya sendirian, sedangkan Andilo yang pingsan bisa menjauh dari mara bahaya ini. Setibanya mereka di tambak ikan, Jacqueline langsung menembaki mereka semua meski pada dasarnya hal itu hanyalah kesia-siaan belaka. Pasalnya, Jacqueline akhirnya berhasil dibekuk juga oleh kacungnya James dan langsung dimasukkan ke dalam tambak ikan setelah tak mau memberitahukan di manakah Andilo berada. Di lain sisi, Andilo baru sadar dari pingsannya. Sudah bisa ditebak, Andilo langsung bergegas kembali ke tambak ikan tadi. Tujuannya tentu saja demi menyelamatkan Jacqueline yang dikeroyok. Setibanya di tambak, Andilo langsung bertarung hebat dengan para kacungnya James dihiasi dengan ledakan-ledakan api yang membara. Sialnya, Andilo kewalahan hingga pada akhirnya mata Andilo dipukul oleh James menggunakan beling. Dan Andilo pun nyebur ke dalam tambak. Karena ledakan apinya semakin membesar, maka James dan para kacung pun memutuskan untuk kabur saja. Sementara itu, Andilo sudah tak bisa menolong Jacqueline lagi karena ternyata Jacqueline sudah tewas tenggelam. Meski begitu, Andilo tetap membawanya ke darat. Andilo yang sudah buta terus mencoba menyadarkan Jacqueline, tapi sudah pasti itu sia-sia belaka. Di lain tempat, Monica memberikan surat wasiat Paman Van pada Wongkit yang berisi permohonannya agar membalaskan dendamnya pada si James. Tak hanya surat, Paman Van juga mewariskan batu giok dewa judinya untuk memasrahkan sepenuhnya pada Wongkit. Wongkit sendiri enggan memiliki batu yang memicu konflik ini, kemudian membuangnya jauh-jauh ke tengah laut. Usai membuang batu gioknya, Wongkit dan Andilo yang buta mengikuti lomba judi tingkat Asia dan berharap bisa bertemu James di final. Andilo yang buta mengandalkan bisikan dari Monica saat berjudi di babak penyisihan. Sedangkan Wongkit cukup mengandalkan satu tangan kirinya saja. Hingga pada akhirnya babak penyisihan itu pun selesai juga dan menyisakan Wongkit, Andilo serta James ke babak final. Esok malam final judinya, seorang bandar bernama Peter diam-diam menawarkan uang besar pada Wongkit agar mau mengalah saat berhadapan dengan James nantinya. Tak disangka Wongkit si petahana juara Asia ini menerima sogokan itu. Adapun tujuan Peter adalah agar James jagoannya bisa menang saat berduel melawan Andilo si mantan supir itu. Singkat kisah, laga final pun dihelat juga. Sesuai dengan rencana, saat James menyodorkan taruhannya, Wongkit langsung menutup kartunya tanda bahwa dia tak mau ikutan. Kejadian itu tak hanya sekali hingga membuat James jadi bingung. Dari kursi penonton, Peter mulai senyum-senyum karena James jagoannya pasti bisa dengan mudah menjuarai perlombaan ini. Barulah Wongkit menaruhkan semua uangnya saat Wongkit sadar bahwa kartunya sedang jelek semua. Ternyata benar kartu Wongkit lah yang paling jelek di antara mereka bertiga. Sehingga Wongkit dipersilahkan pergi oleh sang wasit. Usai Wongkit tersingkir, wasit menyatakan bahwa kali ini sudah menginjak permainan terakhir. Itu artinya baik James maupun Andilo harus berani bertaruh karena kalau tidak maka akan dipastikan kalah. Meskipun buta, tapi insting Andilo masih tajam dengan meminta 10 kartu yang paling kiri dibiarkan saja. Lalu dibagikanlah kartu itu kepada mereka berdua. Andilo percaya diri bisa menang dan bertaruh menggunakan seluruh uang yang dia miliki. Peter sendiri terlihat mulai ragu sekarang. Mau tidak mau James harus ikut karena kalau tidak maka James dipastikan tak menjuarai judi Asia ini. Adapun 4 kartu Andilo adalah kartu As 3, 4, 5 keriting yang berpeluang menjadi straight flush, kartu tertinggi nomor 2 di judi poker.
Sementara kartunya James hanyalah tuper belaka. Bahkan kemungkinan terbaiknya saja adalah full house, yang mana itu masih 2 tingkat di bawahnya straight flush-nya Andy Lau. Demi membuat James ikut bertaruh, maka Andy Lau pun nekat mempertaruhkan giok dewa judinya juga pada si James. Melihat batu giok idamannya itu, James yang cerdik memutuskan untuk mundur dari lomba ini dan berniat untuk mencurinya saja di luar nanti, lepas itu menghabisi nyawanya Andy Lau. 條友咁同我賭命真係贏梗，轉頭懟冧你好過。我唔去。上屆賭王自動棄權。吊起唔信啊？咁冇意思嘅？ James sudah yakin untuk mengalah meski sebenarnya kartu James adalah full house yang berpeluang menang jika kartu Andy Lau bukanlah straight flush. Sial bagi James karena ternyata kartu Andy Lau yang tertutup bukanlah 2 keriting. Sebenarnya jika James tak menyerah maka James lah yang jadi juaranya dan mendapatkan batu gioknya. 估唔到50蚊喺街邊買嘅肉牌，可以贏到亞洲賭王嘅4000萬。 Wongkit sendiri merasa puas melihat juniornya itu bisa membalaskan dendamnya Paman Fan. Selepas pertandingan, Wongkit sengaja memeluk James dengan akrabnya di depan Peter agar memberi kesan bahwa James memang sengaja mengalah demi memenangkan Andy Lau juniornya. Walhasil, Peter yang kesal pun menyuruh kacungnya untuk membunuh James yang dianggapnya sudah berkhianat. Setelah menjuarai judi tingkat Asia itu, Andy Lau disuruh mengasingkan diri saja oleh Wongkit agar tak diincar oleh Peter pemodalnya James. Dan Andy Lau pun pergi naik kapal. Selepas mengantar kepergian Andy Lau, Wongkit yang berniat menjemput putrinya dari sekolahan tiba-tiba ditembaki oleh kacungnya Peter. Tak lama kemudian datanglah mobilnya Monica yang baru saja menjemput putrinya Wongkit. Lantas Wongkit yang sekarat pun naik ke dalam mobilnya. Monica sendiri merasa sedih dengan kondisi Wongkit yang sangat memprihatinkan ini. Dan film pun berakhir. 爸爸好攰，想瞌一陣。好啊，我唔阻住你。 Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Casino Raiders. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah!